Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi, yaitu tentang UBD kerangka kerja kurikulum, yaitu tentang perancangan dan perkembangan kurikulum. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya sendiri Safnil Padang, kemudian ada rekan saya Randa Ulfia, Rizka Nanda, dan Novi Rohayu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan kerangka UBD yang namun sebelum kita mulai dari pertanyaan yaitu pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan dan bagaimana desainnya. Pasti dalam suatu pembelajaran itu tujuannya adalah bagaimana peserta didik ini bisa mencapai yang namanya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, dari pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik, ya berupa partisipasi aktif dalam pembelajaran. Artinya, kita ingin melibatkan siswa itu ikut diskusi kelompok, aktif dalam proyek kolaboratif, kemudian eksperimen, dan juga bisa melaksanakan tugas-tugas praktis. Namun yang sering kita gunakan itu seperti melakukan instruksi seperti ceramah, diskusi, presentasi, simulasi, dan sumber daya digital. Nah, dari harapan ini kita ingin mewujudkan bagaimana peserta ini bisa berpartisipasi aktif sehingga tujuan dari pembelajaran kita ini bisa tercapai. Nah, di sini kita ada mengenal yang namanya desain pembelajaran UBD. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama menentukan tujuan, merancang assessment-nya, dan yang ketiga adalah merancang pembelajarannya. Namun untuk kesempatan ini kami akan membahas bagian yang merancang pembelajaran. Nah, seberapa penting sih kita untuk merancang pembelajaran tersebut? Nah, untuk bisa mencapai suatu pembelajaran yang efektif, maka perlunya kita merancang bagaimana nantinya pembelajaran itu berjalan agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Artinya kondisi di kelas nanti kita bisa menyesuaikan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Nah, dari ketiga langkah tersebut berarti pentingnya yang namanya merancang pembelajaran agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada sintak pembelajaran UBD, yaitu dari huruf W, H, E, R, E, T, dan O. Nah, ini yang perlu kita pahami yang namanya desain UBD itu sendiri gitu, agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada huruf W, yang artinya adalah where dan why, artinya di mana dan mengapa gitu ya. Kemudian ada huruf H yang artinya hook atau mengkaitkan, kemudian ada E yang artinya equip atau melengkapi, kemudian ada rating dan revis, memikirkan kembali dan revisi, kemudian ada huruf E yang artinya evaluasi, kemudian T ada atau tailored yang artinya minat bakat, kemudian ada O artinya be organized ataupun terorganisasi. Namun kita akan bahas lebih lengkap dari masing-masing sintak ini seperti apa sih realisasinya dalam suatu pembelajaran gitu ya. Untuk lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk peserta didik mengetahui where atau di mana unit berjalan dan what atau apa yang diharapkan, bantu guru mengetahui where peserta didik berasal itu pengetahuan sebelumnya atau minat. W atau where dan way artinya peserta memahami akan kemana tujuan dan alasan mengapa mempelajari hal tersebut. H atau hook atau mengaitkan semua peserta didik dan hold atau memegang minat mereka. H itu sama dengan itu adalah hook dan hold, menarik perhatian peserta didik di awal hingga akhir dalam proses pembelajaran. Dan E itu adalah equip atau melengkapi peserta didik bentuk experience atau mengalami ide-ide kunci dan mengeksplorasi isu-isu. E itu sama dengan equip, artinya membekali peserta didik dengan pengalaman dan kemampuan untuk memenuhi tujuan kinerja. Yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, selanjutnya saya Novi Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari Randa Ulfia, yaitu tentang 1R, yaitu memberikan kesempatan untuk rektik atau memikirkan kembali, dan revis atau merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka secara langsung. R, rating atau reflect, dan revise artinya memberikan peserta didik kesempatan untuk memikirkan kembali ide dan merefleksikannya beserta kemajuan dan merevisi hasil kerja mereka.
Kemudian ada E, yaitu izinkan peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaan mereka dan diimplikasikannya. E ataupun evaluasi, artinya membangun kesempatan bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai dirinya sendiri. Kemudian ada T, yaitu be tailored atau disesuaikan dan dipersonalisasi dengan kebutuhan minat dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Nah, T ini artinya dapat disesuaikan untuk mencerminkan bakat individu, minat, gaya, dan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya ada O, yaitu be organized atau terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Yaitu O artinya diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam pada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang kegiatan pembelajaran, di mana yang pertama itu ada pendahuluan sekitar 15 menit, di mana poin yang pertama itu melakukan pembukaan dengan salam dan doa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap religius dan disiplin. Yang kedua itu guru memberikan persepsi terkait materi yang akan diajarkan dan menghubungkan dengan materi sebelumnya. Yang ketiga itu guru menyampaikan KD, tujuan pembelajaran, metode dan bentuk penilaian. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik. Jika memahami materi pertemuan ini, maka peserta didik akan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan topik yang akan diajarkan. Yang kedua itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini sekitar 65 menit. Dan terakhir itu ada penutup sekitar 10 menit. Selanjutnya rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama itu WHERE. Guru menjelaskan tentang materi secara umum, cara merangkai resistor, seri dan paralel, cara pengukuran, cara membaca skala dan cara perhitungan. Yang kedua itu ada HUB. Pembelajaran dilakukan dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, equip. Peserta didik diberikan tugas menyusun alat sesuai dengan gambar yang diberikan, melakukan perhitungan dengan amperemeter dan voltmeter. Yang keempat itu retrik. Peserta didik menganalisis perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kelima, evaluate. Peserta didik diberikan penugasan untuk menelaah kembali dan memperdalam pemahaman dengan latihan soal. Dan yang terakhir itu ada organized. Peserta didik dibagi dalam kelompok, kemudian dilakukan pemberian tugas kelompok.